warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam segmen JSA Jangan Salah Arah. Kita bahas peristiwa yang terjadi secara jernih dan lugas agar kita tidak salah arah. Baik, kesempatan sore ini kita akan bahas tentang satu isu yang agak menarik ya, yaitu tentang rencana pembedaan tarif KRL antara orang kaya dan orang miskin. Nah ini nanti kita langsung akan diskusikan dengan narasumber kita, tapi sebelumnya kita akan lihat video pengantar berikut ini. Silakan. Oke, baik. Tadi video pengantar ya tentang diskusi kita sore hari ini tentang yaitu akan ada kasta nih dalam KRL yang tadinya semua orang sama ya. Sekarang ada usulan akan dibedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Nah ini gimana nih Bang Matur selaku pakar kebijakan publik melihat rencana hal ini? Gimana Bang? Kira kita ini punya satu perkembangan baru ya terkait tarif perkeretaapian ya, di mana pembagian tarif ya golongan yang harus membayar mahal dengan tarif yang murah ini menjadi polemik ya. Saya kira ya mungkin menggunakan istilah golongan kaya dan golongan miskin itu sebetulnya adalah satu simplifikasi yang sedang ditunjukkan oleh masyarakat, oleh publik, bahwa sebenarnya kebijakan perkeretaapian ini sedang mengalami kebingungan ya, Bro Mustafa. Kenapa bingung? Karena kok bisa-bisanya ya, ini ada di zaman kita merdeka begini ya, itu diskriminatif itu disesuaikan dengan pendapatan, dengan income begitu ya. Ini kan kita seperti setback hidup di zaman penjajahan. Ingat nggak kalau kita lihat di zaman film-film kemerdekaan itu ada gerbong kereta tulisannya merdeka atau mati, ya, di mana kalau keretanya berjubel begitu ya, ada yang di atas, ada yang di bawah, itu kelompok pribumi. Tapi kalau satu sisi ada film yang lain yang kita lihat, dia pakaiannya putih-putih, ya, gerbongnya terlihat luas, orangnya sedikit. Nah itu kelompoknya company, kelompoknya orang Belanda yang datang ya, yang menjadi pekerja dari pemerintah Hindia Belanda gitu ya. Nah ini kan kita kira-kira ya, dengan adanya golongan kaya dan golongan miskin ini kira-kira kita akan melihat fenomena yang sama. Cuma bedanya ini adalah di negeri kita sendiri yang merdeka. Kalau yang dulu itu adalah di negeri kita, tapi kita terjajah gitu. Yeah. Tapi kalau kita lihat sama itu loh, pembagian orang itu berdasarkan kekayaan ya. Kalau yang di zaman pra penjajahan, karena orang Belanda dianggap kaya, mereka superior, ya mereka menempati gerbong yang lebih bagus, yang tidak berdesak-desakan. Sementara mereka yang tidak punya uang, kelompok pribumi, yaitu seperti binatang itu ya, berdesak-desakan itu, tidak dimanusiawikan itu. Nah, saya tuh ngelihat kayak gini tuh sama sekali ya, bukan satu ide yang sebetulnya layak untuk kita bahas. Ini jelas-jelas ini sangat bertolak belakang dengan prinsip kita merdeka.
Kita ini kan merdeka karena kita ingin semua orang itu mendapatkan government service yang lebih baik dan merata. Benar nggak, Bro Mustom? Iya, betul. Bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Nah, menurut saya harusnya ya yang dilakukan oleh BUMN ya PT KAI ini harusnya memastikan bagaimana mereka memberikan layanan ya KRL dengan yang berkualitas, nyaman ya, tetapi dirasakan bukan hanya oleh orang-orang segelintir orang doang, itu orang-orang kaya, tetapi harus dirasakan oleh semua orang. Nah, kalau kita ingat ya beberapa waktu yang lalu ada viral ya, saya menyaksikan di sosial media ada kereta api panoramik ya. Itu kelihatannya indah, nyaman. Ternyata di situ sebetulnya sudah ada motif terselubung di mana ya hanya orang-orang yang kaya saja yang bisa menikmati kereta panoramik itu ya. Jadi kalau orang-orang yang tidak kaya ya itu mereka nggak bisa ya. Jadi kereta yang berdasarkan ya tarif itu saya kira itu hanya ada di zaman kolonial. Dan kalau kita ingat ini sebenarnya analogi cara mengelola negara yang bagus. Ini kan orang dia berada di gerbong yang sama. Maksudnya kereta api itu kan jalan sama gitu ya. Ada orang yang kemudian dikhususkan ini ada gerbong yang paling super, paling mewah, di dalamnya kenyamanan, ya, AC-nya berkali-kali lipat lebih bagus, ya, mungkin ada hiburan, stereo dan sebagainya. Yang terakhir kan gerbongnya itu dari kaca semua dan orang bisa melihat apa yang terjadi di luar gitu, misalkan kan ya. Tetapi di gerbong yang sama ada kereta untuk orang-orang miskin di mana itu berdesak-desakan, ya. Dan kereta itu berjalan, sebut saya dari Jakarta ke Surabaya. Nah, ketika ada kejadian, let's say ya kita tidak hendaki, na'udzubillah min dzalik, tapi kejadian tabrakan tuh kereta atau tergelincir, keretanya jatuh. Ya. Apakah di situ kemudian orang tidak kehilangan manusiawinya, tidak untuk saling membantu? Kan bisa jadi yang berada di gerbong yang katanya gerbong orang miskin itu ketika melihat luka yang paling parah itu berada di gerbong paling depan dan itu di sini orang-orang kaya, kan tetap aja diberikan pertolongan. Jadi kemanusiaan itu tidak bisa dihindarkan gitu loh. Jadi ini gerbongnya kereta yang sama. Makanya menurut saya ya sampai satu level tertentu ya harusnya itu kita bisa mencontoh kereta api yang ada di negara-negara Eropa atau Skandinavia. Mereka itu keretanya itu nyaman, ya. Memang ada bisnis kelas, emang ada ekonomi kelas, tetapi perbedaan antara bisnis dan ekonomi itu sangat tipis sekali. Orang karena sama-sama nyaman, akhirnya lebih memilih ekonomi kelas. Orang yang ada di bisnis kelas itu adalah orang-orang yang di kelas ekonomi udah penuh. Jadi mereka mau nggak mau karena mereka terlambat reserve, ya mereka akhirnya masuk ke kelas bisnis. Tetapi kelas bisnis ya itu pun nggak jauh berbeda harganya. Dan kenyamanannya tidak jauh berbeda gitu. Nah harusnya itu yang kita contoh bagaimana layanan perkeretaapian kita itu adalah memberikan layanan yang terbaik di mana perbedaan tarif di antara kelas itu tidak begitu terlihat. Dan itulah baru masyarakat puas bahwa negara hadir, ya otoritas transportasi hadir di kalangan publik memberikan layanan yang terbaik. Saya kira itu, bro, untuk sementara. Antara kelompok kaya dan miskin ini kan sebenarnya implikasinya besar ya. Seperti kita tahu KRL ini kan setiap hari itu digunakan kurang lebih ya datanya 800.000 setiap hari orang menggunakan KRL. Ini kan juga motif orang menggunakan transportasi massal ini kan bukan cuma masalah kaya miskin ya, karena ini kan juga bagus ya untuk mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara ya dari bahan bakar kendaraan, tapi justru kemudian ada kebijakan-kebijakan yang aneh seperti ini kan rencana ini gimana mestinya kita? Ada kesalahan berpikir ya seolah-olah layanan transportasi ini adalah layanan yang tidak memerlukan kehadiran negara. Ya. Salah itu. Malah negara itu hadir kelihatan ada di transportasinya. Jadi ini jangan diliberalisasi, karena kalau diliberalisasi yang terjadi adalah
ya orang kaya akan mendapatkan layanan yang super nyaman, super mewah, sementara orang-orang miskin akan mendapatkan layanan yang jelek, tidak aman, tidak nyaman. Dan kalau kita bicara mekanisme pasar, mungkin orang akan mengatakan, ya itu wajar aja, namanya bayar mahal, wajar dong mendapatkan satu layanan yang lebih mahal. Tetapi dalam konteks kita bernegara, apalagi ini kita bahasnya dalam konteks kebijakan publik ya, ini akan terjadi namanya segregasi sosial. Dan ini tidak baik buat masa depan negara. Segregasi sosial ini akan menimbulkan kecemburuan di mana kelas orang kaya di depan mata para orang-orang miskin itu melewati mereka, dan mereka menikmati satu gaya hidup yang luar biasa, dan orang-orang yang di bawahnya itu ingin mengambil atau ingin menikmati gaya hidup seperti itu. Yang terjadi adalah masyarakat itu akan tinggi nanti tingkat kriminalitasnya, dan itu tidak baik buat masa depan ekonomi negara itu. Nah, jadi dalam konteks ini kita jangan sekedar ya mengambil apa yang konsep kompetisi ataupun konsep pasar gitu ya untuk masyarakat kita, karena masyarakat kita ini ya belum punya kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, itu kita masih jauh. Masyarakat kita di desa ya di lembur itu kesempatan untuk sekolah tinggi susah dibandingkan orang-orang perkotaan. Jadi karena ini tidak sama, maka jangan kita ya memberikan satu layanan yang sifatnya diskriminatif. Tadi Mustafa bilang apa tuh? Bagaimana orang-orang kaya ya, kemudian orang-orang miskin dibedakan, dan akhirnya itu makin lambat, makin lama itu menciptakan satu kecemburuan sosial. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan DKI yang lalu ya, mereka membuat taman, membuat infrastruktur yang nyaman, di mana semua orang bisa datang tanpa berbayar. Ya, itu ada satu hal yang menurut saya sangat bagus sekali, di mana orang melihat tidak ada perbedaan di tempat-tempat publik gitu loh, antara orang kaya atau orang miskin sama-sama menggunakan fasilitas publik. Mereka bisa menggunakan jalur sepedanya, mereka bisa menikmati taman-taman yang begitu indah, tertata apik, mereka bisa menikmati jasa transportasi umumnya. Nah, ini kan yang sangat bagus sekali. Dan lagi pula kalau kita konsisten ya, otoritas transportasi ini konsisten dengan bagaimana menguraikan kemacetan dan juga mahalnya bahan bakar ya untuk transportasi, saya kira public transportasi ini harusnya dibenahi sesegera mungkin. Bagaimana caranya agar orang mau kaya mau miskin itu mau menggunakan transportasi publik, dan akhirnya orang mengurangi menggunakan kendaraan pribadi. Bayangkan kalau KRL-nya begitu apik, begitu bersih ya, begitu cepat, begitu tersedia ya kapanpun, dan orang nggak perlu menunggu lama ya, dan itu sangat efektif. Itu seperti di Jepang ya, orang nggak mau punya mobil, orang nggak mau punya kendaraan karena di samping kendaraan itu mahal, lagi pula buat apa? Jalur-jalur kereta mereka sudah saling terintegrasi, lebih cepat, lebih murah. Akhirnya ya sistem transportasi di negara-negara seperti Jepang itu sangat rapi sekali, sangat nyaman sekali. Nah, kita harusnya seperti itu. Jadi bukan yang mengencourage orang untuk tanda kutip ya memisah-misahkan publik transportasi, dalam hal ini adalah kereta api, ada kelas kaya, ada kelas miskin ya, seolah-olah kelas miskin ini tidak layak untuk mendapatkan publik transportasi yang baik, yang pada akhirnya ya orang-orang melihat gerbong itu meskipun ada kaya dan miskin, tetap saja nanti kalau seandainya begitu ekstrim, orang-orang kaya akan merasa tidak nyaman di gerbong itu. Oleh karena itu ya saya kira sudahlah, ini nggak usah diteruskan ide membagi tarif ya berdasarkan golongan kaya golongan miskin. Lebih baik perbaiki ya transportasi massal, berikan layanan yang terbaik dengan tarif yang massal, sehingga setiap orang mau kaya mau miskin bisa menikmati layanan itu dan mereka nyaman. Sebetulnya contoh di Jakarta itu bagus ya, MRT itu juga cukup bagus, biaya tarifnya sama, tapi kalau kita masuk MRT semua nyaman
ya, mau orang kaya, mau orang dari kampung, ya, kalau menggunakan MRT mereka merasakan kenyamanan, dan disitulah ada rasa kebanggaan bahwa kita ini adalah bangsa yang sama, merdeka, kita memerdekakan bangsa ini bersama-sama, berperang melawan penjajahan bersama-sama. Nah, persamaan bersama-sama itulah yang akan menguatkan kohesitas atau kapital sosial masyarakat, sehingga dengan kapital sosial yang kuat, ekonomi masyarakat itu jauh akan lebih mudah menjadi sejahtera. Saya pikir sudah kita dapat ya Pak, esensinya utamanya bahwa ya kebijakan ini mestinya tidak usah dilanjutkan Bang ya, karena akan menciptakan apa tadi, segregasi ya, segregasi sosial yang nanti juga akan ada kecemburuan dan dampaknya itu akan sangat berbahaya ya di tengah masyarakat kita ya, karena kan ini terkait publik transportasi ya, massal gitu ya, yang sudah digunakan setiap hari, dan itu memang harusnya memang kan keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya orang kaya, orang miskin ya boleh menggunakan itu. Mungkin itu Bang ya. Itu saya kira sudah cukup ya, Bro Mustafa. Akan bertemu dengan di tema-tema JSA berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bro.